Ketika seorang berkata, "Saya tidak punya waktu," saudara tahu apa yang ia hendak coba katakan? Sebenarnya ia sedang mengatakan atau ingin mengatakan, maaf itu tidak penting untuk saya. Maaf itu bukan prioritas saya. Halo, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Yohanes. Mengawali akan perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih segala kemurahan kebaikan Tuhan kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau Allah yang setia. Kami berdoa untuk hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, menolong kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari lepas sehari. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pendeta bernama Pendeta Peter Tanci dari Filipina mengatakan bahwa ada mitos, dia menyebutnya begitu, ada mitos tentang orang berkata tidak ada waktu. Namanya mitos tidak ada waktu. Anda dan saya, dia mengatakan, akan tidak mempunyai banyak waktu untuk semua hal. Tetapi Anda dan saya akan membuat atau menyediakan waktu untuk sesuatu yang menurut kita ya penting atau prioritas. Pendeta Tanci memiliki seorang teman yang terkena kanker, saudara. Suatu hari ia mengunjungi temannya dan dia melihat semua prioritas hidup temannya ini berubah. Ketika istrinya mengajak dia ke persekutuan atau ibadah, dia mengatakan tidak ada waktu. Ketika diajak untuk belajar Alkitab, dia berkata tidak ada waktu. Dia punya waktu untuk bisnisnya, dia punya waktu untuk kehidupan malamnya, dia punya waktu untuk kumpul-kumpul dengan temannya, dia punya waktu untuk minum-minum. Tetapi dia tidak ada waktu untuk semua hal yang tadi disebutkan di awal. Saudara, Pendeta Tanci tidak banyak bicara. Setelah bicara beberapa hal, dia segera meninggalkan temannya keluar kamar. Tapi ada kalimat yang temannya ini katakan kepada istri pendeta, ya, Pendeta Tanci. Dia mengatakan demikian, "Jika Tuhan beri saya waktu beberapa tahun ke depan, saya akan berfokus pada penginjilan, menolong orang lain untuk datang kepada Kristus." Singkat cerita, saudara, dan benar, Tuhan memberikan dia hidup beberapa tahun lagi. Dan dia mulai membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena ada satu kata yang namanya prioritas. Ada satu kata yang namanya penting. Ketika seorang berkata, "Saya tidak punya waktu," saudara tahu apa yang ia hendak coba katakan? Sebenarnya ia sedang mengatakan atau ingin mengatakan, maaf itu tidak penting untuk saya. Maaf itu bukan prioritas saya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam relasi kita dengan Tuhan, bukankah kita sering bersikap demikian kepada Tuhan? Tidak ada waktu Tuhan, tidak ada waktu baca firman, tidak ada waktu mempelajarinya, tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu bersekutu, beribadah, atau hal apapun yang berbau rohani. Mungkin kita perlu mengingatkan diri kita masing-masing. Apakah sebenarnya kita sedang berkata, maaf Tuhan, itu bukan prioritas saya. Maaf Tuhan, itu tidak penting buat saya. Tapi saudara, tidak demikian halnya dengan Tuhan memperlakukan kita. Tuhan selalu menyediakan waktu buat kita. Dalam firman yang kita baca kepada umatnya, dia berkata, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Dia menyediakan dirinya untuk dicari dan ditemui.
Ini bukan hanya membuktikan atau menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang murah hati dan penuh kasih, tetapi juga membuktikan dan menunjukkan bahwa umatnya penting di matanya. Dia memberi, dia memelihara, dan dia memberkati hidup umatnya tiap hari. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah umat Tuhan? Bagaimanakah kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana kita menunjukkan bahwa dia penting? Atau bagaimana cara kita menunjukkan bahwa dia prioritas dalam hidup kita? Saudara, di masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19, Tuhan mau umatnya tetap mencari dia, menyediakan waktu untuk dia. Ada kalian mungkin kita bisa berpikir juga ya, mungkin stay at home atau work from home, di mana kita memiliki banyak waktu untuk berdiam, untuk mencari Tuhan, sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa selama ini ketika kita berkata tidak ada waktu untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan, sebenarnya itu hanya upaya pembenaran kita untuk mengatakan engkau tidak terlalu penting Tuhan. Engkau bukan prioritas saya Tuhan. Mari dengar firman-Nya hari ini. Carilah aku maka kamu akan hidup. Datanglah kepadanya. Sungguh berharga kita di matanya. Melalui perenungan hari ini saya bersyukur karena saya memiliki Tuhan yang menganggap saya berharga, penting di matanya, karena dia selalu memberikan waktu untuk saya. Tetapi di sisi yang lain saya diingatkan Tuhan tentang bagaimana cara saya memperlakukan Tuhan. Adakah dia berharga? Adakah dia penting? Adakah dia prioritas di dalam hidup saya? Ini yang saya renungkan lewat firman pada hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apa yang saudara renungkan, bagikan di kolom komentar. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan Engkau selalu melihat kami penting di mata Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan, di sisi yang lain kami juga minta ampun di hadapan Tuhan, karena tidak demikian sebaliknya. Kami kurang memprioritaskan Tuhan, kurang menganggap Tuhan penting dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya bisa menghidupi firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.